Pada kesempatan kali ini kita akan menginstall ifng. Ifng ini kita bisa gunakan untuk melakukan praktek lab, mengemulate beberapa network operating system seperti Cisco, Juniper, dan sebagainya. Nah, tools yang perlu kita siapkan untuk menginstall ifng itu utamanya ada dua. Pertama adalah firmware player, ini gratis dari firmware. Kemudian VM ifng itu sendiri kita download dari Mega atau dari Google Drive ya. Ini link dari website official ifng. Baik, pertama kita download dulu ya. Ini firmware player. Kita bisa klik download di sini. Kita memilih Windows atau Linux, ya, tergantung dari operating system yang kita gunakan. Kemudian untuk VM ifng-nya kita bisa download ya, link dari Google Drive atau Mega. Nah, ini misalkan saya sudah download untuk firmware player. Seperti biasa kita install. Oke, di sini ada warning karena bukan dari Microsoft Store, jadi kita klik aja install anyway. OS yang saya gunakan adalah Windows 10. Versi terakhir 15.5. Oke, kalau misalkan kita telah menginstall VMware Workstation, itu yang versi berbayar, maka VMware Player ini tidak akan mau diinstal. Jadi bagi yang sudah menginstall VMware Workstation, maka tidak perlu lagi menginstal yang VMware Player. Oke, jadi ini bisa kita cancel bagi yang sudah menginstall VMware Workstation. Bagi yang belum punya VMware Workstation, bisa menggunakan VMware Player ya, yang versi gratis ini. Oke, kita klik finish. Nah, berikutnya kita download dari Google Drive ya, VMware VM ifng ya. Ini yang di Google Drive, tinggal klik download anyway. Nah, misalkan kita sudah selesai download, jadi saya sudah punya ya ini file .zip if community, itu yang versi gratis. Berikutnya kita buka VMware Player atau VMware Workstation. Nah, jangan lupa ini diekstrak dulu. Kita ekstrak dulu.
File VM ifng ini ukurannya sekitar 1 giga ya. Nanti kita lihat berapa ukurannya setelah diekstrak. Oh ya, ini urutannya. Oke, jadi kurang lebih ada 16 langkah. Saat ini kita udah sampai langkah ketiga ya, mengekstrak file VM ifng-nya. Oke, sudah diekstrak ya, ini foldernya. Kita lihat ukurannya. Oke, ukurannya jadi kurang lebih sama seperti .zip-nya ya, sekitar 1 giga. Oke, kita masuk ke langkah keempat. Kita buka file ifng-nya di VMware. Oke, kita pilih open virtual machine. Kemudian kita pilih desktop. Nah, di desktop ini foldernya. Jadi terserah ya, tergantung di mana kita taruh tadi folder ifng-nya. Kalau saya taruh di desktop biar mudah ya. Oke, diklik. Kemudian dia akan menanyakan namanya bebas ya. Contohnya misalkan ifng VM. Kemudian foldernya juga terserah. Ini kalau saya misalkan saya taruh di C, kemudian VM ifng VM. Oke, kemudian kita import. Jadi proses import ini memang agak lama ya. Jadi proses import sekarang di langkah ke-6 ya. Baik, sekarang udah muncul ya. Nah, di sini ada memori, ada prosesor. Oke. Nah, untuk memori
itu kembali lagi ke perangkat kita, notebook kita, dan perangkat apa yang mau kita emulate ya. Untuk simple lab seperti Cisco router switch, kita bisa menggunakan memori 2 GB. Kemudian prosesornya juga tergantung dari notebook kita ya. Nah, misalkan notebook kita prosesornya satu dengan dual core ya. Jadi satu prosesor dengan dual core. Oke. Kemudian network adapternya kita ubah ke NAT ya, agar VM ini bisa mengakses ke internet, kemudian connect ke notebook kita ya. Nanti notebook kita sebagai NAT device-nya. Oke, jadi memori bisa 2 GB atau lebih, semakin besar semakin bagus, tergantung kemampuan dari notebook kita. Kemudian network adapternya NAT ya. Jadi ini aja yang wajib kita config ya, atau prosesor ya. Tadi defaultnya 4. Mungkin sebagian besar notebook kita nggak sampai 4 prosesor, core-nya 2. Kemudian kita pilih single prosesor dengan 2 core ya, tergantung dari notebook masing-masing. Oke, setelah itu kita nyalakan. If kepanjangannya dari emulated virtual environment, NG-nya next generation. Ya, kita termasuk next generation ya. Kalau kita nginstal kan klik next terus ya. Terus instalasinya selesai. Jadi generasi yang bagian ngeklik next untuk instalasi. Nah, kita sudah sukses ya bootingnya. Nah, di atas ada keterangan username-nya itu root, passwordnya adalah if. Jadi kalau ada yang bingung ini passwordnya apa, nah itu ada di bagian atas ya, keterangan passwordnya adalah if. Oke, kita masukkan root, kemudian kita ketik if. Nah, ada juga yang bertanya bahwa ini kok passwordnya nggak bisa saya ketik ya. Nah, memang passwordnya nggak akan muncul walaupun kita ngetiknya udah bener. Kita ketik aja if, kemudian enter. Nah, kemudian ini adalah wizard atau initial setup. Ini ada setiap kita pertama kali menginstall ifng. Nah, root password silakan menggunakan password yang kita inginkan. Ya, saya di sini menggunakan password ifng aja. Oke, passwordnya kalau tidak match dia error if. Oke, jadi sama juga tadi password itu nggak muncul ya. Kemudian nama dari sistem ini ya. Gunakan default boleh, mau diganti juga boleh. Saya menggunakan default. Kemudian domain name-nya juga mau diganti boleh, mau default juga boleh. Misalkan saya menggunakan domain saya misalkan. Kemudian IP-nya DHCP saja defaultnya. Kemudian NTP-nya boleh dikosongkan, boleh diisi. Kemudian ini direct connection. Oke, selesai. Otomatis akan reboot setelah kita melakukan initial setup. Oke, kita coba login lagi. Passwordnya saya tidak ubah.
Kemudian kita coba ping dari notebook kita, ya itu ada IP-nya 133 ya, kita ping. Oke, ternyata gagal. Nah, kalau misalkan gagal, coba kita cek interface kita. Jadi NAT itu connect ke VMnet 8. Jadi coba kita cek interface VMnet 8 yang ada di notebook kita. Nah, ini VMnet 8 adalah interface di notebook kita yang terhubung ke NAT di VM. Coba kita disable. Kemudian enable lagi. Setelah itu kita coba ping. Oke, sukses. Jadi kalau kondisi normal seharusnya tidak perlu kita disable enable. Tapi kalau misalkan terjadi kondisi seperti yang saya alami tadi, ketika kita ping gagal, maka kita bisa coba masuk ke control panel di bagian network connection ya. Kita klik disable dan enable untuk VMnet 8. Jadi VMnet 8 ini adalah interface untuk NAT di VMware. Baik, kalau sudah bisa ping, berikutnya kita buka browser. Kita masukkan IP dari VM ifng-nya yaitu 133. Nah, ini IP address ini tidak sama ya di setiap notebook. Ini kebetulan di saya 254 sekian-sekian ya. Di notebook lain bisa menggunakan IP yang berbeda. Maka kita bisa cek di VM-nya ya. Nah, perhatikan yang di sini. HTTP bla bla bla. Nah, itu IP yang ada di VM ifng kita. Oke, username default adalah admin ya, bukan root. Kalau root itu di VM-nya, di Linux-nya. Passwordnya defaultnya sama if. Jadi kalau mau simple dan ifng kita memang tidak terekspos atau tidak connect dari internet, tidak bisa diakses dari internet, maka kita bisa menggunakan password default aja ya, kalau mau ganti boleh. Oke, kita klik enter atau sign in. Nah, ini tampilannya ya, ini kosong. Oke, jadi kita sudah berhasil menginstall ifng. Kita sudah bisa mengakses ifng webnya. Nah, nanti kita akan mengupload OS-OS yang kita gunakan untuk lab. Misalkan Cisco untuk permulaan ya. Baik, kalau sudah kita bisa sign out. Kemudian kalau kita ingin mematikan Linux-nya, kita ketik power off. Baik, jadi power off itu seperti shutdown lah ya kalau di Windows kita. Baik, itu adalah cara untuk menginstall ifng sehingga bisa siap kita gunakan untuk lab. Nah, tapi ada satu hal lagi yang belum kita lakukan adalah mengupload operating systemnya. Nanti akan saya berikan di video berikutnya.